Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan mingguan PPGT Klasis Mengkendek Utara, edisi Sabtu 14 Mei 2022. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Dimuliakanlah akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, Sang Pemilik hidup kami, karena anugerah-Mu yang terus kami rasakan dalam hidup ini. Dan pada saat ini ya Bapa, dalam menjalani setiap kehidupan kami sungguh merindukan kebenaran firman Tuhan, menyapa kami yang akan menjadi penuntun dan pedoman dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk memahami serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami. Kami sambut dan kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan kita dari Wahyu pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sangkakala yang ke-7, Nyanyian Puji-pujian Para Tua-tua. Firman Tuhan berbunyi, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Amin. Firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini diberikan sebuah tema, yaitu mempersaksikan kekuasaan Allah. Mempersaksikan kekuasaan Allah. Saksi umumnya merujuk kepada suatu pihak dalam pengadilan. Tentu kehadiran saksi ini harus memberikan keterangan demi kepentingan penyelidikan. Secara khusus, saksi diminta untuk menyatakan kebenaran, dan dengan demikian sebuah perkara dapat terselesaikan dengan baik. Akan tetapi, dalam iman Kristen, saksi menegaskan sebuah makna yang serupa, namun dengan penegasan yang berbeda. Perikop saat ini dalam pembacaan kita berbicara tentang 24 penatua yang dengan takjub dan dengan penuh puji-pujian akan kekuasaan Allah yang memerintah di dunia. Mereka tersungkur di hadapan Allah sebagai respon terhadap terompet dari para malaikat. Puji-pujian tersebut berisi tentang kekuasaan Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Amarah pemerintah dunia tidak berarti oleh ketika amarah Allah terjadi. Sementara itu, Allah menghadiahi mereka yang taat, yakni para nabi-nabi dan orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes menandaskan kepada orang percaya bahwa
sekalipun mereka tengah mengalami kesulitan akibat penganiayaan dan penolakan di dalam masyarakat, bahkan kekuasaan atau otoritas ada pada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah ada sejak dahulu kala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa hal buruk apapun yang dikerjakan oleh pemegang kekuasaan dan yang orang percaya alami tidak mengubah kekuasaan Allah, di mana pada akhirnya melalui pembacaan kita, Yohanes menasihatkan orang percaya agar tetap bertahan dalam kenyataan ini dengan penuh keyakinan kepada Yesus Kristus. Yang perlu kita renungkan adalah tanggung jawab kita, yaitu terus menyaksikan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mau mengaminkan bahwa kuasa Allah akan terus berlaku dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasinya bagi kita semua. Roh Kudusnya menolong kita untuk terus menyaksikan kemuliaan Allah. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersukacita untuk kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan dan yang telah kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Sekiranya kami semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh hikmat daripada Allah, untuk terus mempersaksikan akan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kami. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kami menyadari bahwa dalam mempersaksikan akan kemuliaan Allah, banyak tantangan yang akan kami alami. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama pada saat ini, semakin memperteguh iman percaya kami, semakin memantapkan langkah kami untuk terus maju dan mempersaksikan akan kemahakuasaan Allah dalam hidup kami, sehingga segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, sehingga kami tetap senantiasa mengerjakan setiap apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Dalam anak Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan mingguan kita pada saat ini. PPGT Jayalah.